Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 11 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Kita semuanya malam hari ini berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka hamba-hambanya yang tidak mau menerima akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa di antara kalian hambaku yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan kalian tidak menerima akan ketetapan yang aku tetapkan, maka silahkan, kata Allah, tinggalkan langit dan bumiku dan carilah olehmu Tuhan selain aku. Kira-kira itu peringatan lembek apa keras? Kan gitu ya. Ini nggak main-main, ya. Tentang syukur ini dan juga menerima akan ketetapan Allah ini bukan main-main. Oleh karenanya ketetapan Allah termasuk kepada rukun iman. Yang namanya rukun nggak boleh ditinggal, betul. Siapa yang meninggalkannya maka gugur. Berarti gugur apanya? Gugur keimanannya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kepada rukun yang keenam, qada dan qadar.
Apa sih artinya qada? Jangan puasa qada, oh pengganti, bukan. Wih, ya. Apa artinya qada? Apa qada? Ketetapan Allah Subhanahu ta'ala. Wa qada rabbuka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, maka kewajiban kita apa? Wa qalu sami'na. Nggak boleh nentang, ya, nggak boleh. Kalau aturan manusia masih bisa, iya nggak Pak? Ini PPKM, nggak boleh nggak ada kegiatan, ya, ya. Tapi masih bisa. Tapi kalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kita main-main, ya. Peringatannya tadi kata Allah, siapa yang tidak bersyukur atas ketetapan Allah, walam yardha biqada'i, dan dia tidak menerima akan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka silahkan kata Allah, tinggalkan langit dan bumiku. Pertanyaannya, Pak, langit ada berapa? Kan cuma satu, ya. Bumi ada berapa, Pak? Cuma satu. Ada bumi yang lain nggak? Ada bumi Serpong Damai, ya. Ada bumi Pelayangan, ada bumi Panjelekan. Tetap aja punya Allah, betul. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah segala apa yang ada di langit, milik Allah segala apa yang ada di bumi. Langitnya milik Allah, buminya milik Allah. Oleh karenanya kewajiban kita adalah tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu. Katanya kita pengen hidup bahagia, katanya kita ingin selamat, katanya kita ingin mudah, katanya kita ingin mulia, kan gitu ya? Kan kita selalu berdoa, apa doanya? Surah Al-Baqarah ayat 201. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, atina, berikan kepada kami. Coba kita nyuruh-nyuruh Allah, beriin, ya, kasihin. Rabbana atina, ya Allah, berikan kepada kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia, hasanah, kebaikan. Siapa yang ingin keburukan? Pengen nggak, Pak? Pengen nggak kita keadaan sekarang kayak begini? Pengen nggak, Pak? Enggak, siapa? Ya, mana-mana nggak boleh makan, cuma boleh 20 menit. Makan apaan, Pak? Ya. Iya kan? Pengen kebaikan kita. Hasanah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan. Kalau dagang pengennya lancar, laku, untung, kan begitu ya? Kalau bertani pengennya subur, hasilnya, nah, gitu. Luar biasa. Dan nggak cukup, ya. Kita nggak cukup. Senang doang, sehat doang di dunia nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena waktu di dunia masih singkat, sebentar. Apa ya? Berapa lama? Hah? Detik.
Ya. Tinggal dikaliin aja kan, di Al-Quran Allah menyebutkan apa kata Allah? Fa inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, fa inna yauman, maka sesungguhnya satu hari hitungannya indallah, hari ini, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, nih surah Shad, surah yang ke-38 ayat yang ke-36. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Biar jelas. Di surah Al-Hajj, surah 22 ayat 47. Ya, tuh. Fa inna yauman 'indallah, ayatnya wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Karena ada orang yang begitu, Pak, pengen buru-buru, ya, pengen buru-buru mati, pengen buru-buru kiamat. Kata dia mah gampang kali anggapannya, ya. Gak ada kan orang yang pengen buru-buru mati, ya. Emang udah siap, emang bekalnya udah cukup. Perjalanannya lebih lama dibandingkan dengan perjalanan dunia. Kita kalau pulang kampung berapa sih, Pak, lamanya? Paling juga berapa hari perjalanannya paling lama, ya. Kalau sekarang coba Bapak bayangin, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih, Pak, belum bangun-bangun, nungguin hari kiamat. Lama nggak kira-kira? Ya, lama. Makanya kemudian ada disebutkan di dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah, mereka kaget. Ya. Surah Yasin yang sering dibaca, apa bunyinya? Siapa yang hafal surat Yasin? Hah? Hafal? Hafal kalau bareng-bareng. Ya. Sering dibaca tiap malam Jumat, tiap tahlilan. Apalagi kemarin mah tuh, ya, bulan-bulan kemarin sebelum Idul Adha, banyak banget. Ya, di tempat saya aja di RMJ sehari itu 5, 6, ya, sampai puyeng ngatur jadwal. Ini di tempat siapa mau tahlilan, ya, tiap hari itu, Pak, ya. Baru juga sejam innalillahi, sejam kemudian udah innalillahi, masya Allah, ya. Sampai susah nyariin kapan kehabisan, coba, Pak. Tapi begitu bangun apa, ya. Padahal Allah sudah ngasih tahu, Pak, sebetulnya. Kita sering baca ayatnya, cuma orang ngerti, orang paham, jadi asal jalan aja. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nah, kan gitu. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Tuh ada. Qalu, begitu mereka dibangunkan, dibangkitkan, apa kata mereka? Ya wailana, celaka kami. Padahal waktu di dunia minta buru-buru mati, ya.
minta buru-buru mati. Tapi begitu dibangunkan mereka bilang apa? Ya wailana, celaka. Ya. Hadza ma wa'adar rahman, ternyata ini yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di pengajian oleh para guru, para ustadz, para kiai, para ajengan. Wah, ustadz mau ngomong baik tentang kubur. Emang pernah ke dalam kubur? Pernah saya ke dalam kubur, Pak. Nguburin. Iya, ya. Tapi kalau tinggal dalam kubur belum pernah, Pak. Ya. Iya. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Jahal nggak percaya, Abu Lahab nggak percaya. Mereka nggak percaya akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya kita kewajibannya adalah apa? Itu tadi, memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerahnya, maka kewajiban kita adalah mensyukuri. Itu. Ya. Syukur. Banyak atau sedikit, kita syukuri, Pak. Semuanya. Masih ingat konsep syukur? Ayo, ujian nih, ulangan. Udah berapa? Kita udah 2 tahun ya? Ada 2 tahun ngaji. Ya. Nah, ulangan sekarang, Pak. Ayo ujian. Ya. Konsep syukur masih ingat? Ada berapa? Konsep syukur menurut Imam Al-Ghazali. Konsepnya 3. Yang pertama adalah apa? Meyakini bahwa semuanya milik Allah. Itu. Yakin. Ya. Jangan pernah punya anggapan milik kita. Bukan. Ya, jangan. Semuanya hanya titipan. Semuanya hanya amanah yang suatu saat Allah akan ngambil kapan saja. Ya. Kata Ali radhiyallahu an, dia menyebutkan innamal mal wal ahlauna illal wada'i. Ingat, siapa Ali? Ali siapa? Sepupu kan? Sepupu ya, berarti sepupu ya. Sepupu Nabi, termasuk juga dia adalah mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sesungguhnya ahlaun, keluarga, almal, dan harta, illal wada'i, semuanya hanya merupakan titipan. Berarti bukan milik, bukan. Ya. Cuma namanya doang, Pak. Ya, kepemilikan. Surat tanah, nama kita. Ya. Padahal milik siapa, Pak? Allah. Tadi konsepnya diusir kita oleh Allah. Ya. Kalau apa? Kalau enggak sesuai. Lah di kita aja, Pak, di lingkungan bisa, Pak. Nih kita nih, kalau ada tetangga, walaupun itu rumah-rumah dia, ya, dia beli pakai duitnya, di suratnya juga atas nama dia, tapi kalau rumahnya misalkan dipakai tempat kemaksiatan, kemudian warga yang ada di sekitarnya nggak suka, boleh nggak diusir? Boleh nggak, Pak? Boleh.
Kan begitu. Apa dia bilang, wah enak aja rumah-rumah gue? Nggak bisa, Pak. Itu baru manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi Allah. Ini baru kita. Boleh, Pak Ustaz. Kalau nggak sesuai, gitu kan. Dengan apa? Dengan peruntukannya. Melanggar aturan wilayah misalkan gitu, Pak, boleh, Pak, boleh ya, boleh. Makanya Allah juga begitu menyebutkan, wala budda yauman, kata Ali, anturaddal wada'i, karena harta dan keluarga adalah merupakan titipan dari Allah, suatu saat kelak engkau harus mengembalikan titipan itu. Makanya kita selalu bilang kalau terjadi apa-apa, kita bilang apa? Inna lillah. Inna lillah. Yang milik Allah kok, bukan milik kita. Makanya manusia setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, nggak boleh dia sombong. Dia bilang, nih orang kaya, misalkan di mana, di Serpong paling kaya nih, nah sombong namanya, Pak. Ntarnya kayak korun, ya, sombong dia. Apa kata Allah? Wahai bumi, telan, ya, ditelan, Pak, tuh, ya. Gampang kalau orang Serpong macam-macam sama Allah. Allah tinggal bilang, wahai tanah di Serpong, sedot. Ya, Pak. Gampang nggak kira-kira? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Gampang, Allah mah tinggal memerintahkan. Ya. Kalau Allah bosan ngelihat manusia tingkah lakunya di dunia, gampang. Kata Allah, wahai malaikat, ganti nih penduduk bumi yang ada sekarang, ganti dengan penduduk yang baru. Gampang, Pak. Ya. Surah Ibrahim. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan sesungguhnya. Berarti langit dan bumi ini bukan ada dengan sendirinya. Ini keimanan, Pak. Bukan ada dengan sendirinya, tapi semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau aku bosan, tuh, Pak, kata Allah, ya, yudhibkum, aku akan lenyapkan kalian semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan aku akan lahirkan kembali, aku akan tempatkan di bumi dengan generasi yang baru. Tuh kata Allah, Pak. Makanya dulu ada tsunami, itu kecil-kecilan, Pak, ganti dikit-dikit gitu, Pak. Jangan anggap, oh Serpong mah jauh dari laut, Sadane deket. Coba ya, Sadane deket. Emang nggak bisa tuh air Cisadane jadi 25 meter? Bisa nggak, Pak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Iya. Ya. Kata Allah begitu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'ajiz. Dan untuk melakukan itu mudah bagi Allah, nggak susah. Ya. Makanya kewajiban kita adalah mencari ridho Allah,
Bagaimana caranya agar Allah suka dengan kita? Bagaimana caranya agar Allah ridho dengan kita? Jangan sampai Allah marah. Kalau Allah udah marah, repot. Tadi dibilang, kata Allah, silahkan tinggalkan langit dan bumiku dan cari oleh kalian Tuhan selain aku. Mau nyari kemana, Pak? Yang ada kan bukan Tuhan, yang ada sekarang mah hantu. Ya. Hantunya. Makanya banyak orang yang dia bertuhan kepada jabatan jadinya hantu, ditakut-takuti oleh jabatannya, takut turun jabatan. Benar, Pak? Tuh. Kan tugasnya kalau hantu ngapain, Pak? Biasanya. Hah? Nakut-nakutin kan? Makanya manusia gitu. Ya, ditakut-takutin. Ya. Takut turun jabatannya, ya. Di tempat saya lagi kemarin rame pergantian RT RW. Ada aja yang takut diganti, nggak mau. Ngapain, Pak? Ya udah biarin aja. Ya. Nggak usah takut, ya. Kalau kita dalam kebenaran, ya insya Allah, ya, Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Jadi kewajiban kita adalah cari kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah ridho, gampang, Pak, mudah segala sesuatunya. Ya, gampang. Coba Nabi Musa, Pak, mentok, begitu dia lari dari kejaran Firaun, mentok ke laut. Gimana caranya mau nyebrang? Secara logika udah mati ini, malah ketangkep. Kan gitu, Pak, ya? Tapi karena Allah ridho, karena Allah cinta, apa kata Allah? Idrib bi'asokal bahra, wahai Musa, pukul oleh tongkatmu laut yang ada di hadapanmu. Nggak pikir panjang, Pak, nggak mikir emang kalau dipukul jadi apaan. Enggak, keyakinan. Maka tuh, Bapak mau nurutin, mau kayak gitu, buat tongkat ke Cisadane, mau nyebrang nggak lewat jembatan. Mau, Pak, kayak gitu? Insya Allah nyebur. Beda, Pak, beda, ya. Tapi kalau ulama-ulama dulu bisa mereka, Pak. Kenapa? Bukan mereka pakai bukan, ya. Dalam saat-saat tertentu mereka ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku ini sedang tugas, ya Allah, sesuai dengan perintahmu, berdakwah, menyiarkan agamamu, ya Allah, begitu. Aku minta pertolonganmu, ya Allah. Nyebrang, bismillah. Nyebrang, Pak. Ya. Belum zaman ada getek, nyebrang. Ya. Ya, Bapak, luar biasa. Gitu. Ya kalau dengar cerita kan begitu, Pak. Kakek saya dulu ngajar, Pak, dari Sukabumi ke Lengkong Kiai. Belum ada mobil, Pak. Ya. Tapi dalam waktu singkat nyampe, Pak. Ada pengajian, ngisi ngaji kuliah subuh, ada. Tepat waktunya. Ya, jamaah aja belum ada, guru udah datang. Makanya pada nanyain, jam berapa dari Sukabumi? Coba udah nongkrong, Pak. Ya. Pakai apa? Itu. Bi'ilmillah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pakai magic, bukan bim salabim, bukan. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah,
Kayak dulu kan terkenal Imam Nawawi Al-Bantani itu kan terkenal, Pak. Di Arab Saudi itu terkenal. Sampai dimakamkan di sana kan luar biasa. Apa, Pak? Dulu kalau hajian, kalau ada jamaahnya yang pengen apa, Pak? Makanan-makanan Indonesia gitu, Pak. Ya. Kan kalau hajian dulu mah dengan sekarang beda, Pak. Ya. Kalau dulu mah betul perjuangan antara hidup dan mati. Paling lama 6 bulan, paling cepatnya 4 bulan tuh pergi haji. Kalau dulu kan begitu, Pak. Nah sekarang haji 7 hari. Nah ada yang wajibnya doang, Pak. Namanya haji plus. Ya. Makin pendek waktunya, makin apa? Makin mahal harganya. Kalau yang 40 hari kan ya 37 juta. 40 hari itu, Pak, kenyang. Cuma 37. Lah yang 7 hari bisa 300 juta, bisa 400 juta. Coba, Pak. Bapak kalau ke sono pengen lama apa pengen sebentar? Nah, berarti yang murah aja lah. Ya, gitu. Tapi nunggunya lama. Ya, nunggunya lama. Iya, Pak, nunggunya lama. Ya, berapa tahun, Pak? Ya, 14 tahun, katanya 15 tahun. Ya, sabarlah. Ya gitu. Luar biasa, Pak. Nah, jadi kembali lagi konsepnya syukur itu yang pertama adalah apa? Meyakini bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang punya kita. Ya, semuanya hanya titipan. Kalau kita meyakini bahwa semuanya adalah titipan, maka kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Betul enggak, Pak? Titipan orang jagain. Ya. Sama kalau kita punya keluarga, ada pasangan, ada istri, ada anak-anak. Kalau kita meyakini bahwa itu adalah titipan Allah, kita akan menjaga, Pak. Nggak mungkin orang tua dia akan membiarkan anaknya nggak pulang. Dia mau ngaji kayak mau kagak, bodo amat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau dia adalah mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, maka dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Akan jaga anak-anaknya. Kenapa? Amanah Allah. Ya. Surah At-Taghabun kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Harta dan keluarga adalah merupakan titipan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa. Di surah At-Tahrim kan ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua konsepnya qaulul hamdulillah. Dalam bersyukur jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya. Batuk, alhamdulillah Pak bisa batuk. Bersin, alhamdulillah. Beda sama sekarang. Ada orang batuk sama orang bersin lari. Bedanya, ya, ya. Lagi diam-diam ada yang batuk, nengok semua. Kalau dulu mah kan alhamdulillah. Ada yang bersin, kalau sekarang mah begitu ada yang bersin, wah, takut. Ya, qaulul hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka zadahullah, maka Allah akan menambahkan. Ditambah jumlah dan ditambah keberkahan. Tuh janji Allah. Ya. Surah Ibrahim
Ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Itu konsep yang kedua. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Bangun tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini mah kagak, bangun tidur begini doang. Udah be. Ya. Lupa baca apanya? Baca doa. Ya. Kalau lagi ngopi juga lupa baca bismillah. Enak be. Ya. Jangan minum bismillah, diturunkan alhamdulillah. Mau minum lagi kan sunahnya 3 kali pak. Itu ya. Sekecil apapun. Nah yang ketiga konsepnya apa? Sarpuhu wa tasarrupuhu bima ahabballah. Menggunakan, menjaga ya sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mengikuti apa kemauan Allah, mencari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kan begitu pak. Kan konsepnya sama waktu bapak dulu pacaran biar jadi mantu. Kan nyari apa pak? Cari, nanya sama temennya, dia sukanya apa? Kalau udah dapat anaknya, nanya sama anaknya, Baba rokoknya apa? Bener nggak pak? Pengalaman. Kan gitu pak, kita nanya bener nggak? Martabak. Besok kalau datang berarti bawain apa? Martabak. Udah aman, pokoknya kalau udah dibawain martabak aman. Kan begitu pak. Ya. Ya. Kalau nggak kopi serpong, terkenal kan dulu kopi serpong ya. Kopi serpong udah. Ya. Tuh, itu baru dengan manusia, apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus punya kewajiban mencari tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di mana? Di Quran. Cari orang kita, apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kalau kita sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah, udah pak, gampang. Ya. Jangankan minta duit, minta apa aja. Ya. Gitu pak. Nabi Muhammad aja pak ditawarin ketika dia dihina, kan gitu dalam sejarah disebutkan. Nabi dihina, miskin, ya rumahnya butut, kasur aja orang punya. Bapak, ya. Sampai kemudian coba malaikat Jibril datang, ngomong sama Nabi, ngebisikin, udah tinggal minta sih sama Allah. Ya. Kalau mau, Allah akan jadikan gunung Uhud itu pak emas. Coba. Allah tinggal bilang, Allah akan buatkan istana yang dulu sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman. Pak. Bayangkan oleh Bapak, Berlinnya doang tuh dulu Nabi Sulaiman dia punya istana, Berlinnya pak itu emas. Bukan batangan lagi pak, balokan. Coba. Kalau sekarang kan musim emas apa? Emas batangan itu pak ya. Nabi Sulaiman itu emasnya balokan, balok pak. Coba.
Tinggal minta. Betul. Karena itu menjadi tantangan Pak. Nabi Muhammad itu ditantang. Coba Bapak buka di surah Al-Isra. Ya. Surah Al-Isra. Saya ayatnya apa, tapi posisinya biar pas. Wa qalu lan nu'mina laka laka hatta Surah Al-Isra surah 17 ayat ke-90, 91, 92. Oh. Nabi ditantang Pak, Nabi Muhammad, karena ya itu diledek gitu. Masa ya pimpinan miskin, rumah aja nggak punya. Kalau memang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dia suruh bikin Mekah itu Pak jadi kayak taman kota. Mungkin sekarang gitu Pak, kayak taman kota. Nah ini ya. Kan taman kota sekarang bagus Pak ya. Taman kota 1, 2, sungai ngalir, kemudian ada taman-taman. Nih, lihat ayatnya. Apa kata mereka? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kata Abu Jahal, Abu Lahab dan pengikutnya, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan air yang memancar, air mancur Pak, dari Mekah. Namanya Mekah Pak, tandus, sumur cuma atu, jam-jam doang. Ya, ini suruh bikin air yang mancar. Ya, bisa nggak kira-kira sebetulnya Nabi? Bisa Pak, tinggal minta kepada Allah, tapi nggak dilayanin. Orang gila dilayanin, udah biarin aja. Begitu kan Pak, sebetulnya biarin aja. Lo mau iman syukur, kagak juga, bodo amat. Ya, rasakan nanti, kan gitu. Tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan. Persoalan mereka mau iman atau tidak, nggak usah apa-apa pengennya diikutin, enggak. Kalau apa-apa diikutin, enakan. Ntar kayak Bani Israel, lihat Bani Israel, keenakan, akhirnya lupa. Apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Coba lihat di surah Al-Baqarah cerita tentang Bani Israel. Umat paling enak dikasih apapun. Hanya Bani Israel yang pernah merasakan hidangan langit. Padahal itu makanan entar Pak, tapi sudah dikasih tuh. Yang tidak akan pernah dikasih lagi kepada umat yang lain, Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Nyeleweng semuanya. Enak. Coba. Pengen ada sumur, dibuatin. Ya. Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar. Ketika Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan air, maka Nabi Musa meminta kepada Allah. Maka Allah memerintahkan, wahai Musa, tuh di hadapanmu ada batu, pukul batu itu dengan tongkatmu. Idrib bi'asokal hajar fan pajarot, maka memancarlah dari batu yang dipukul itu berapa? Isnata asyrota aina, memancar 12 mata air. Kalau Bapak pikir-pikir, pelalonnya dari mana? Oh Bapak, dipukul doang, tung, langsung Pak. Ada 12 keran, coba Bapak.
Ya. Jauh. Makanya betul lupa Bani Israil sampai diingatkan, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kalian dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Itu Bani Israil. Tapi yang terjadi berpaling. Sampai sekarang tuh Pak, ngeyelnya sekarang. Sampai sekarang. Maka kita jangan nyontoh mereka, nggak boleh. Ikuti yang baik-baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Melakukan apa? Itu baru satu Pak tantangannya. Ya, suruh apa Nabi Muhammad suruh bikin air mancur. Makanya Bapak kalau jalan-jalan ke Jeddah ada tuh air mancur. Ya, tuh diantaranya bukti. Ya, bukti setelah kesininya Pak, ternyata bisa. Kalau itu bukan dari sumur, disedot Pak. Ya, dari Laut Merah itu, nah disedot, mancur. Jadi air mancur. Tinggi itu berapa puluh meter itu, ya. Nyalanya kalau malam doang nyemprot, kalau siang dimatiin, ya. Kemudian apakah yang keduanya? Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Dia mempunyai aulaka jannatun min nakhilin fatufajjirul anharo khilalaha tabjiro. Saya baru akan beriman kepadamu Muhammad kalau engkau mempunyai sebuah kebun yang indah. Gitu Pak. Aulaka jannatun, kebun. Di Mekah di mana mau berkebun Pak? Ya. Cadas melulu Pak, cadas sama pasir. Mau ke kebun apaan? Ya. Nyangkul aja ngebletok kena batu. Ya. Udah dikasih tahu, udahan. Ya. Yang keduanya apa? Selain engkau punya taman, di sekelilingnya ada sungai yang mengalir. Fatufajjirul anharo khilalaha tabjiro. Di antara kebun-kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir. Udah airnya aja susah. Ini suruh bikin apa Pak? Sungai. Kan kalau dilayanin mah tambah gila Pak. Udah biarin aja. Ya. Aulaka baitun min zuhrub. Ketiga syaratnya saya akan beriman kepadamu kalau engkau mempunyai rumah yang terbuat dari intan dan mutiara. Kayak istana gitu Pak. Jadi Nabi Muhammad jadi orang kaya punya rumah istana, dihiasi rumahnya itu dengan apa? Permata-permata. Nabi Muhammad gubuk dari bata rumahnya juga, kasur nggak punya. Ya cuma pelepah kurma. Kalau bangun para sahabat itu ngelihat bekas apanya? Bekas pelepahnya itu nempel Pak gitu. Kayak kita kalau tidur di tikar pandan tuh kotak-kotak di sini Pak. Ya dulu kalau saya nyantren kan begitu Pak. Bangun itu ada kotak-kotak. Ya. Itu coba Pak. Aneh. Ya. Tapi sebetulnya Nabi tinggal minta, kalau Nabi begini aja Pak nih, jadi Pak. Persoalannya apakah mereka kemudian akan beriman? Belum tentu. Belum tentu. Makanya nggak dilayanin, ya. Nggak dilayanin.
Jadi kewajiban kita apa Pak? Yang ketiga tadi sorpuhu wa tasarrufuhu fima ahabballah wa rasuluh. Membelanjakan, menggunakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan keinginan Allah. Ingat konsepnya apa Pak? Jangan menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Kuncinya. Jangan menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang diinginkan oleh kita belum tentu diinginkan oleh Allah. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan saya sering nanya, Pak, malam begini enaknya ngapain? Jawab jujur. Ngapain Pak? Di rumah. Apalagi ada alasan PPKM. Pak, kenapa nggak ke masjid? PPKM. Jadi alasan Pak sekarang mah ada. Gitu. Kenapa nggak ngaji? PPKM. Kenapa nggak taziah? PPKM. Tapi giliran hajatan dangdut ada nongol. Nggak PPKM. Nah, ya. Itu. Jadi kita baru yang syukurnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan qada dan qadarnya. Ya, mudah-mudahan ya, setelah kita lama libur juga nih ya. Kemarin perpanjangan dan lain sebagainya, kita sekarang mulai lagi. Mohon maaf, minggu kemarin saya nggak bisa hadir karena nengokin anak di Bogor ya, ke pesantren. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bermanfaat untuk kita semuanya, diridhoi oleh Allah dan dijadikan sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.